wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas apresiasi prosa fiksi yang terkait dengan angkatan pujangga baru dan pada salah satu tokoh yang ada pada angkatan ini yaitu Armin Pane dengan novelnya berjudul Belenggu dan juga hasil analisisnya. Angkatan Pujangga Baru lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru pada tahun 1930-an. Angkatan masa Pujangga Baru ada karena bentuk perubahan yang kurang disukai pada masa Balai Pustaka. Karya sastra pada angkatan Pujangga Baru ini mulai menyinggung mengenai masalah nasionalisme dan kesadaran berbangsa, di samping tema emansipasi dan pilihan individu. Tokoh terkenal pada masa angkatan Pujangga Baru adalah Armin Pane, Sanusi Pane, Sultan Takdir Ali Sabana, dan lain sebagainya. Karya sastra pada masa angkatan Pujangga Baru salah satunya adalah novel berjudul Belenggu. Nah, salah satu tokoh yang ada pada angkatan ini adalah yaitu Armin Pane. Armin Pane adalah seorang sastrawan Indonesia. Pada tahun 1933 bersama Sultan Takdir Ali Sabana dan Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru yang mampu mengumpulkan penulis-penulis dan pendukung lainnya dari seluruh penjuru Hindia Belanda untuk memulai sebuah pergerakan modernisme sastra. Armin Pane meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Februari 1970 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan membahas novel yang berjudul Belenggu. Nah, hasil analisisnya yang pertama ada tema. Tema di sini itu tentang perselingkuhan atau cinta segitiga. Selanjutnya ada alur. Alurnya dalam novel tersebut adalah alur campuran karena di saat pengenalan konflik, tokoh Dr. Tono dan Yah teringat kepada masa lalu mereka. Sebagai contoh pada saat Kartono berada di kamar Rohayah, di situ Kartono mencoba mengingat kembali masa-masa dia bersama Yah waktu dulu. Kartono mengingat masa dulunya semasa sekolah. Dalam penggalan, waktu masih menuntut pelajaran di sekolah Genesku Sige Hoge School di Betawi, tiada sedikit kawan-kawan dokter Sukartono yang memastikan dia tiada akan sampai ke ujian penghabisan. Dia tidak cakap jadi dokter, terlalu suka akan lagu, akan seni. Pikirannya terlalu banyak terlalai. Selanjutnya ada latar. Latar pertama itu ada latar tempat. Pertama itu ada di Raman Sukartono. Keterangan yang memperkuat bahwa itu adalah rumah Suhartono. Di dalam novel ada sebuah kalimat yang jelas menunjukkan rumah Sukartono. Pada penggalan, seperti biasa, setibanya di rumah lagi, Dr. Sukartono terus saja menghampiri meja kecil di ruang tengah, di bawah tempat telepon. Selanjutnya, tempatnya itu berada di hotel. Keterangan yang memperkuat dalam novel, Dr. Sukartono diam saja sejurus memandang ke arah hotel itu. Dia merasa heran sedikit. Selanjutnya, di tepi pantai di Priok. Diperkuat dengan kalimat berada dalam novel, entah bagaimana dia sampai juga dengan selamat di tepi pantai Priok. Dia terbangun oleh desir ombak bulan, tiada bersinar di atas gelombang. Terang-terang gelap di atas air. Selanjutnya latar waktu. Yang pertama, malam hari. Kalimat yang memperkuat latar waktu pada malam hari adalah yang pertama, hari sudah pukul 9 malam. Yang kedua, sudah pukul 8 malam, bazar sudah dibuka tadi pukul 7 oleh Nyonya Sumarjo dengan pidato yang ringkas dan tepat. Dan yang ketiga, tiba-tiba kedengaran suara mobil berhenti di perkarangan rumah. Hari sudah pukul 9 malam, sekali-kali melintas dengan cepat di jalan dengan muka ramah. Suaranya masuk melintas dari jendela yang masih terbuka. Selanjutnya adalah tersuasana. Yang pertama, jengkel. Dalam novel ini banyak cerita yang menggambarkan rasa jengkel di antaranya. Dihampirinya istrinya. Tini agak terkejut, bisik Tono dengan cepat. Aku pergi saja yang terdengar oleh Tini. Tono sudah jauh lagi. Pergi, buat apa dikatakannya? Hendak menjengkelkan hatiku saja. Dalam penguatan novel tersebut, sangat jelas penggambaran rasa kejengkelan Tini terhadap suaminya saat bazar sedang berlangsung.
Yang kedua, sedih penuh, penyesalan. Kesedihan Tini terhadap keadaan rumah tangganya dan kesedihan hati Tono melihat Tini pergi. Dalam hati Tono terasa sedih, bercampur duka seolah-olah haru membaca buku yang sedih, penghabisannya ketutup. Yang ketiga, ada marah. Sebagai contoh terdapat pada suaramu palsu ya, seperti di dalam hatimu juga bohong belaka, sengkaku engkau jujur. Engkau tidak main tonil. Ah, tapi kamu perempuan, semuanya pemain tonil. Yang jujur pada tubuhmu, dalam hatimu. Sukartono terkejut, memandang ke arah istrinya, tetapi ia sudah berpaling lagi menuju ke kamar tidur. Menyala-nyala dalam hatinya, hendak terhambur kata marah dari mulutnya. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh dalam novel Belenggu yang pertama adalah Dr. Sukartono atau Tono, Sumartini atau Tini, Siti Rohaya atau Yah, Nyonya Sutatmo, Nyonya Sumarjo, Nyonya Padma, Putri Aminah, Nyonya Rusdio, Karno, Hartono, Mangun Sucipto, Abdul, dan Mardani. Selanjutnya ada penokohan. Yang pertama, Dr. Sukartono atau Tono. Seorang dokter yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Dia terkenal dokter yang dermawan dan penolong. Dia termasuk seorang yang sangat mencintai pekerjaannya. Yang kedua, ada Sumartini atau Tini. Perempuan modern yang mempunyai masa lalu yang kalam karena bebas bergaul. Dia selalu merana kesepian karena kesibukan suaminya yang tak kenal waktu dalam mengobati orang sakit sehingga melupakan dan membiarkannya di rumah. Dia adalah seorang yang berwatak pemarah. Selanjutnya ada Siti Rohaya atau Yah. Dia teman Dr. Sukartono yang secara diam-diam mencintainya. Dia adalah wanita nakal yang berikut penggalan cerita yang menggambarkan bahwa ia adalah wanita nakal. Perempuan itu menggigit bibir, seolah-olah kecewa ketika tangan Sukartono menutup kimononya. Sambil berkata Sukartono dengan pendek saja, "Tidak perlu buka, Nyonya." Selanjutnya ada Nyonya Sutatmo. Watak Nyonya Sutatsomo adalah pembela, mengalah dengan Nyonya Sumarja yang mengatai Dr. Tono. Dan selanjutnya ada Nyonya Sumarja. Watak Nyonya Sumarja adalah watak yang suka menyindir dan sangat ketus. Selanjutnya ada Nyonya Padma. Watak Nyonya Padma adalah peka terhadap lingkungan dan juga perasaan orang lain dan akut menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya ada Putri Aminah. Orang yang suka berolok-olok selalu ingin mengetahui urusan orang lain. Selanjutnya ada Nyonya Rusdio. Watak Nyonya Rusdio yaitu seorang yang pandai mencairkan suasana. Selanjutnya ada Karno, adalah pembantu Dr. Sukartono yang amat sangat patuh terhadap perintah tuannya. Selanjutnya ada Hartono, watak yang baik hati. Dia adalah mantan kekasih Tini yang ternyata adalah teman dekatnya Tono. Dia peduli dengan orang yang peduli dengan temannya. Selanjutnya ada Mangun Sucipto. Watak Mangun Sucipto adalah baik hati, dewasa, sosok pembimbing dan penengah dalam rumah tangga Tono dan Tini. Selanjutnya ada Abdul. Watak yang setia dan rajin, hal ini terbukti dalam cerita bahwa dia adalah supir yang senantiasa mengikuti perintah Dr. Tono. Dan yang terakhir ada Mardani, orang yang baik hati, pengertian, dan juga orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Hal ini terbukti dalam penggalan cerita bahwa Mardani memberi Hartono penumpang di rumahnya. Dan juga dia paparkan secara langsung, memang Mardani tidak suka mencampuri perkara orang. Pada novelnya yang bertajuk Belenggu memperlihatkan gaya romantisme, membangkitkan suasana dan perasaan yang mengalun dalam bergantian dalam ritme yang berpola dengan suasana lain yang sendu, bahkan cenderung sedih. Karya-karya Armin Pane memperlihatkan banyak pengaruh Noto Suroto, Rabindranath Tagore, dan Krishnamurti. Warna dan ritme kesusastraan Belanda pada abad ke-19 juga banyak mempengaruhi karya-karyanya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yang terdapat dalam novel Belenggu yaitu antara suami istri seharusnya saling terbuka dalam membina sebuah rumah tangga dan saling terbuka sangatlah diperlukan agar hubungan tetap terjaga. Selanjutnya, rasa gengsi dalam hubungan suami istri juga harus dileburkan dalam diri masing-masing. Selanjutnya,
Dalam hubungan suami istri, rasa saling cinta sangat diperlukan untuk mendasari sebuah rumah tangga. Yang dapat saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.